Shalom saudara, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun karena terlalu panjang, saya akan bacakan di ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini tema kita adalah berani memprioritaskan Tuhan. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi ini merupakan cerita ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan selama 70 tahun di Babel kembali ke Yerusalem. Kepulangan mereka yang pertama ini dipimpin oleh Zerubabel bin Shealtiel. Kemudian nanti di kepulangan mereka yang kedua, gelombang yang kedua dipimpin oleh Ezra. Dan kepulangan mereka yang ketiga atau gelombang yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Nah, di gelombang yang pertama ini kita melihat ketika bangsa Israel sudah tiba di Yerusalem, mereka membangun rumah mereka, mereka membuat segala sesuatunya menjadi baik. Tapi satu hal yang mereka lupakan adalah membangun rumah Allah. Membangun rumah Allah. Ketika mereka diingatkan bahwa mereka harus membangun rumah Allah, mereka berkata bahwa belum waktunya, nanti saja. Nah, itulah sebabnya kemudian Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel. Ini kita bisa melihat di ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perkataan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap tinggal menjadi reruntuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel mengatakan, rumah Tuhan nanti saja, belakangan, tapi rumah kami dulu. Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan rumah mereka pun yang dengan baik, tetap mereka melupakan rumah Tuhan atau bait Allah. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau kita melihat di ayat-ayat ini, apa yang terjadi terhadap bangsa Israel, saudara, ya, kita melihat di ayat yang kelima, saudara, ayat yang kelima dan yang keenam, keadaan mereka ketika mereka melupakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan, tidak membangun kembali rumah Tuhan. Ayat yang kelima, yang keenam. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Tuhan bilang kepada mereka, karena kamu tidak memperhatikan rumahku, tidak membangun kembali bait Allah, maka sekarang perhatikan keadaanmu. Keadaan mereka apa? Ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini satu keadaan yang sangat miris sekali, saudara. Bagaimana mereka bekerja, tapi hasilnya tidak ada. Menabur banyak, tapi hasilnya sedikit. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat konteks ini, karena mereka melupakan Tuhan. Karena mereka tidak memprioritaskan Tuhan. Karena mereka tidak membangun kembali rumah Allah. Keadaan mereka menjadi kacau balau. Keadaan mereka menjadi nggak karu-karuan, saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka nikmati. Bahkan mereka makan pun tidak sampai kenyang, kata Alkitab tadi kita baca. Oleh karena itu juga menjadi pembelajaran bagi kita. Saat-saat ini apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita? Apakah uang? Apakah keluarga kita? Apakah anak-anak kita? Apakah pasangan kita yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah itu pekerjaan kita? Firman Tuhan berkata, saudara, ya, ayat yang sangat terkenal, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita bukan mencari Tuhan dulu, tapi justru sebaliknya kita mencari hal-hal yang ditambahkan itu.
Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sore hari ini supaya kita memprioritaskan Tuhan, berani memprioritaskan Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita memprioritaskan Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan tadi, bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya, akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan akan juga memprioritaskan kita. Ya, amin buat firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.